Prioritas utama menemukan Nona Scott. Saya hanya ingin menegaskan itu. Sebuah kabar memilukan dalam kasus seorang wanita muda yang telah hilang selama hampir 2 minggu. Dengan sedih, kami sampaikan kabar duka atas kepergian tragis putri kami, Kada Scott. Kami akan memberitahu Anda bagaimana pihak berwenang akhirnya menemukan penemuan mengerikan tersebut, serta detail menyeramkan saat mengetahui tentang tersangka yang dituduh menguntitnya. Karen, telepon polisi. Telepon. Ini adalah Inside the Crime dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Kada Scott, 23 tahun terakhir, terlihat 4 Oktober polisi mencarinya selama berminggu-minggu. Mereka mendapat petunjuk dan kembali ke sana, dia ada. Periksa lagi. Itu kabar terbaru yang tak diinginkan siapapun. Awalnya kami mendapat hasil petunjuk untuk menghadiri pertemuan dari sekolah menengah pertama ada Louis minggu lalu. Para penyelidik melakukan pencarian secara menyeluruh. Intinya petunjuk baru yang kami terima akhir pekan ini adalah kembali lagi. Petunjuknya ada di sana lagi. Periksa kembali. Mereka memberi detail lebih spesifik soal lokasi. Baru 2 minggu yang lalu, polisi Philadelphia mencari kemana-mana untuk menemukan tanda-tanda keberadaan Kada Scott. Sejak saat itu kami sudah melakukan penyelidikan, benar-benar berusaha melakukan segala cara untuk mencari tahu kemana dia mungkin pergi. Seperti mobilnya ditemukan di lokasi tersebut, tidak ada seorang pun yang menerima telepon darinya. Kami tahu ponselnya sudah tidak aktif lagi. Jadi banyak dari poin saya melakukan adalah mengecek bukti yang kami miliki, saksi-saksi yang memberikan kami informasi. Beberapa bukti itu telah membawa kami ke area ini. Kami juga telah mencari di area lain. Area khusus ini, Arboretum Albury, baiklah ini adalah area yang sangat luas. Sebagian besar adalah area berhutan. Dan banyak dan aktivitas yang terjadi di sana, mencerita hanya dengan beberapa detektif tidaklah mudah. Jadi kami meminta bantuan dari kelas akademi kami, mereka di sini. Mereka diberi instruksi khusus oleh tim investigasi tempat kejadian perkara kami dan kami hanya mencari di area tersebut. Sampai saat ini pesumersi yang ditemukan yang berkaitan dengan penyelidikan. Kami mengenalkan beberapa pakar yang berdiri terkait kasus ini, namun tetap kami ambil untuk diperiksa. Tapi saat ini kami hanya coba segala yang mengkorupsi. Kami memang berusaha melakukan itu dalam penyelidikan orang hilang. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan kami menelusuri setiap petunjuk. Kasus khusus ini membawa kami ke daerah ini. Ini salah satu yang luas ini kami harus melakukan apa yang harus dilakukan dan ini bukan pertama kalinya kami melakukan hal ini. Saya telah lebih dari 35 tahun di departemen ini dan lama bekerja di biro detektif. Kami pernah melakukannya di bagian orang hilang dengan meminta bantuan akademi. Seberapa khawatir Anda? Dia sudah hilang hampir seminggu. Tidak ada ponsel, aktivitas bank, atau jejak apapun. Seorang wanita bersendiri kehidupan yang Anda tahu sih adalah orang yang aktif di media sosial. Kami dengar dihilangin dari media sosial, itu sangat mengkhawatirkan. Anda tahu anak muda cuma sekarang bisa hidup tanpa ponsel di tangan mereka. Jadi itu memang mengkhawatirkan. Kamu meninggalkan mobilnya. Itu jelas bukan hal yang biasa dilakukan orang yang pergi secara sukarela. Mbak Siti Oktober, wanita 23 tahun itu selesai kerja di fasilitas lansia, tapi tak pernah pulang. Detektif melihat mobilnya masih di parkiran, tapi di dalamnya tidak ada barang pribadi seperti ponsel, iPad, atau kunci. Rekan kerja tidak melihat perilaku aneh, namun keluarganya memberitahu penyelidik bahwa dia menerima pesan pelecehan. Seminggu kemudian, penyelidik menemukan lokasi ponsel terakhir di Arboretum Albury. Petugas dan anjing pelacak telah menyisir area itu, tapi belum ditemukan tanda-tanda keberadaannya. Beberapa hari kemudian, FBI ikut menyelidiki. Unit pembunuhan Philadelphia ikut serta, meski kasus ini masih dianggap orang hilang. Terobosan kasus ini terjadi pada 15 Oktober saat Keon King, 21, ditangkap dan didakwa penculikan, penahanan ilegal, dan penguntitan. Penyelidik sebelumnya percaya Keon adalah orang terakhir yang melihat Kada saat dia menghilang. Namun pejabat mencatat masa lalunya mencurigakan. Jadi sangat penting bahwa individu ini yang memang memiliki riwayat pernah ditangkap, terutama untuk hal yang sama tahun ini, telah didakwa menculik seorang kenalan perempuan lainnya. Soal itu sudah dibatalkan dari pengadilan dan akan menyalahkan diri. Kasus itu akan diajukan kembali sekarang karena kami akan melanjutkan untuk mencoba menanganinya. Jadi dia sudah didakwa dengan 2 kasus penculikan hari ini. Dan dalam kasus itu,
ada penyerangan yang terjadi selama penculikan. Ini adalah pola perilaku. Video dugaan masa lalu Keon cepat beredar, memperlihatkan Keon mengintip lewat jendela rumah wanita lain diunggah ke TikTok. Pergi sana jalang. Jangan datang ke sini. Karen, panggil polisi. Panggil, ada banyak anak-anak di sini, panggil polisi. Dia mendekat ke jendela. Kode pergi dengan Cameron. Menjauh. Dadah, pergi sana. Dadah, ya dadah. Keon di sini. Pengguna menulis di bawah video, senang kamu di penjara, tak bisa sakiti orang lagi. Ini dia, salah satu dari banyak kali dia mencoba masuk ke rumahku. Semoga mereka menghukumnya atas semua yang pernah dia lakukan. Tagar Keon King. 5 hari setelah video itu beredar di media sosial, pejabat mengonfirmasi bahwa mereka menemukan sisa-sisa manusia. Dengan duka mendalam, kami mengabarkan kepergian tragis putri kami, Keita Scott. Wakaya dengan hormat meminta ruang dan privasi saat ini karena kami masih memproses peristiwa memilukan beberapa minggu terakhir. Hati kami hancur. Namun kami sangat berterima kasih atas curahan cinta, dukungan, dan doa dari orang-orang di seluruh negeri dan dunia. Para penyelidik membuat penemuan yang memilukan setelah menerima sebuah petunjuk yang sangat spesifik namun anonim. Sampai tadi malam kantor kami menyetujui dakwaan pembakaran yang menyebabkan bencana seperti disampaikan jaksa wilayah. Konspirasi, dropping dan godaan pada mobil tanpa ekon yang mengutak-atik barang bukti, membahayakan orang lain secara ceroboh, dan menerima barang curian. Tuduhan-tuduhan tersebut berkaitan dengan pembakaran sebuah kendaraan. Kendaraan tersebut adalah Hyundai Accent hitam tahun 2008. Kendaraan itu pertama kali masuk dalam radar kami minggu lalu. Penyelidik menerima informasi bahwa ada kendaraan yang terbakar dan kendaraan itu memiliki kaitan dengan kasus ini. Di first atas mingguan lalu, Reskart kata penyelidik berkembali ke lokasi di mana kendaraan itu dibakar. Kendaraan tersebut sudah tidak ada di sana lagi. Kendaraan itu telah ditarik, dipadatkan, dan kini dirongsokkan. Akhir pekan ini, kami menemukan bukti tambahan, termasuk bukti video yang mengonfirmasi bahwa kendaraan ini yang kami yakini adalah kendaraan yang digunakan Tuan Keon King untuk memindahkan Nona Scott. Kami mendapatkan rekaman video dari dekat sekolah menengah. Ada Louis, tempat pencarian kami dan penyelidikan para penyidik difokuskan. Wajah poster rekreasi depan display sekolah ini, bukti video pada tepai under pusat rekreasi tersebut. Dan sekarang kami dapat mengetahui bahwa Hyundai Accent ini berada di lokasi pada semua waktu yang kami periksa di semua titik penting dalam penyelidikan. Kendaraan itu dicuri pada 3 Oktober dari Sprague Street nomor 6600. Sudah kami yakin kendaraan itu adalah kendaraan yang digunakan dalam kasus ini. Kendaraan itu lalu berada di pusat rekreasi yang akhirnya menjadi tempat kami menemukan sisa jasad Nona Scott. Bukti video menunjukkan kendaraan itu memang berada di lokasi. Bukti video kemudian menunjukkan kendaraan itu meninggalkan lokasi. Kendaraan itu dibakar pada tanggal 7 Oktober. Kendaraan itu ditemukan di blok 2300 Jalan ke-74. Ketika bukti video baru ini ditemukan akhir pekan ini, penyelidik dari unit pembunuhan mencocokkan semua informasi ini dengan bukti ponsel yang sudah kami dapatkan dan sudah kami gunakan dalam kasus penculikan dan tuduhan lainnya. Yang bisa saya bagikan adalah bahwa bukti ponsel, catatan detail panggilan dan waktu, serta data lanjutan yang berkaitan dengan perangkat seluler Keon King menempatkannya di semua lokasi yang sedang kita bicarakan. Ponsel tersebut berada di lokasi saat Hyundai Accent di pusat rekreasi, juga saat kendaraan dibakar. Berdasarkan saat itu, tadi malam saya menyetujui tuduhan-tuduhan tersebut. Dan seperti yang dikatakan oleh jaksa wilayah, kami seharusnya memiliki lebih banyak informasi mengenai jaminan dan tanggal sidang pendahuluan. Semoga saja sore ini atau paling lambat besok. Selain penguntitan, penculikan, dan penahanan ilegal, Keon King juga didakwa pembakaran, menyebabkan bencana, konspirasi, menghilangkan barang bukti, dan lainnya. Tapi seperti yang baru saja Anda dengar, dia belum didakwa atas pembunuhan Keita. Tolong mengerti. Ini adalah situasi yang terus berkembang, baik dari segi penyelidikan maupun penuntutan. Ada hal-hal yang kami ketahui sehari ini yang tidak bisa kami sampaikan kepada Anda dan kami tidak bisa memberitahukannya karena berbagai alasan. Integritas penyelidikan, keamanan, trauma yang sering dihadapi di keluarga sebaiknya
tidak ditangani dengan cara mereka mengetahui sesuatu pertama kali dari media. Saya punya alasan untuk percaya bahwa akan ada dakwaan tambahan yang akan datang. Kapan tepatnya masih belum jelas. Dan mungkin ada 2 kelompok dakwaan tambahan yang berbeda. Tapi kami memperkirakan tidak akan ada dakwaan baru. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah dakwaan segera ditingkatkan dengan bukti yang ada? Saya bersama pengacara pembela kriminal Safa Robinson Ferrero. Safa, senang bertemu denganmu. Saya punya kabar terbaru yang sangat menyedihkan tentang kasus ini. Dan saya benar-benar berharap dia akan ditemukan dengan selamat. Tapi kabar terbaru ini sangat menghancurkan. Maksud saya, jenazahnya ditemukan di kuburan dangkal dekat area berhutan di sebuah sekolah menengah. Apa reaksimu? Sangat menghancurkan dan mencerminkan banyak hal yang terjadi di seluruh negeri mirip dengan kasus ini, di mana kita melihat perempuan muda yang diculik dan pada akhirnya jenazah mereka ditemukan di berbagai lokasi. Dan beberapa hal ini berawal dari insiden di mana perempuan muda itu mungkin sedang pergi bekerja atau memiliki kewajiban lain. Dan entah karena alasan apa, mereka bertemu dengan seseorang atau seseorang pada akhirnya menjadi pelaku, membunuh mereka, lalu jenazah mereka ditemukan. Wah, aku tahu ketidak polisi sudah mencari di area itu beberapa hari lalu, tapi aku masih penasaran dengan petunjuknya. Seseorang memberitahu pihak berwenang untuk kembali secara khusus ke sekolah menengah itu. Yang membuatku berpikir, jika Keon King ada di balik ini, dia mungkin memberitahu seseorang bahwa dia ada di sana atau dia mendapat bantuan. Tapi menurutmu bagaimana? Benar, pasti salah satu dari 2 hal. A, dia memberitahu seseorang. Berdasarkan informasi yang dia berikan, dia justru menjerat diri sendiri dan memberitahu di mana sisa jasadnya ditemukan. Seringkali ketika Anda melihat kasus seperti ini, seseorang mungkin memiliki, Anda tahu, banyak simpati atau semacam rasa bersalah. Dan akhirnya mereka menghubungi penegak hukum agar penegak hukum dapat melanjutkan penyelidikan mereka untuk menemukan di mana sisa-sisa jasad itu berada. Dan seperti situasi yang terjadi di sini, atau sebagai alternatif mau ada orang lain yang terlibat. Dan sekali lagi, terkait dengan mungkin simpati, kemarahan publik, dan hal-hal lain seperti itu, rasa bersalah itu membuat mereka mengungkapkan keterlibatan mereka kepada penegak hukum. Atau mungkin hanya anggota masyarakat yang mendapat informasi dari suatu tempat. Sebagai orang tua atau anggota masyarakat, mereka merasa perlu membagikan informasi ini ke penegak hukum. Lalu, saat konferensi pers pada hari Senin, para pejabat mengatakan bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui dan ada banyak hal yang tidak akan mereka sampaikan secara publik. Tapi menurutmu, dengan semua bukti yang mengarah pada Keon King, 21, sebagai pelaku kematian Keita, kenapa menunda pengajuan tuntutan pembunuhan atau pembunuhan berencana? Menurut aku, seperti pertanyaan terakhir, kemungkinan besar ada orang lain yang terlibat. Dan berdasarkan keterlibatan orang tersebut, tentu saja penegak hukum belum ingin mengungkapkan hal itu saat ini. Jika mereka berencana menuntut orang itu, mereka mungkin tidak ingin orang itu melarikan diri. Mungkin mereka sedang mencari bukti tambahan yang mungkin dapat diakses oleh orang tersebut. Dan mereka ingin memastikan integritas kasus mereka dan penuntutan agar mereka menangkap individu yang benar-benar terlibat dan bukti-buktinya tetap terjaga dengan baik untuk memastikan integritasnya. Dan pada akhirnya apa yang diharapkan pemerintah dan penuntut adalah adanya vonis bersalah di pengadilan. Dan secara keseluruhan terkait kasus ini, sejauh yang saya... menurut saya ada frustrasi yang kuat terhadap sistem pengadilan, terutama dalam kasus ini. Maksud saya, Keon King, dia dituduh menculik wanita awal tahun ini. Namun tuduhan dibatalkan karena korban dan saksi tidak hadir di pengadilan. Setelah dekada hilang dan kasusnya jadi pembunuhan, tuduhan itu diajukan lagi. Saya paham kenapa orang marah karena mudah menyimpulkan jika dia dipenjara, kada pasti masih hidup. Menurutmu bagaimana? Ada kelalaian di sini? Kasus seperti ini memang sulit. Saya juga tidak akan langsung menyebut ada kelalaian. Tetapi banyak orang tidak menyadari bahwa ketika seseorang ditangkap dan didakwa atas penyerangan atau penculikan atau hal-hal semacam itu, korban atau saksi pelapor seperti yang kami sebut dalam kasus-kasus tersebut diwajibkan untuk bekerja sama. Dan jika pada suatu titik mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan, tidak bekerja sama, atau tidak bersaksi di persidangan, maka kemungkinan besar tuduhan-tuduhan tersebut akan dibatalkan. Ada banyak alasan mengapa seseorang mungkin enggan bersaksi atau maju. Karena kamu tahu, mereka mungkin merasa malu, mereka mungkin takut, mereka mungkin berpikir tidak ada yang akan mempercayai mereka. Tapi pada dasarnya kerja sama mereka memang dibutuhkan. Jika pada
kamu akan melihat contoh seperti ini, di mana tuntutan tidak dilanjutkan. Kemudian terdakwa atau tersangka yang diduga dibiarkan bebas di masyarakat dan berpotensi menjadi pelaku bagi orang lain. Ya, aku tahu banyak orang takut soal itu. Dan mengingat hilangnya Kada pada awalnya dan sekarang kita tahu jenazahnya telah ditemukan. Tapi ada video yang beredar di media sosial beberapa hari yang lalu yang tampaknya adalah Keon King. Seperti mengintip melalui jendela rumah wanita lain. Dia berteriak panggil polisi, jelas sekali dia sangat ketakutan dan terdengar dari suaranya. Namun para penyelidik juga mencatat dia memang memiliki pola perilaku seperti ini. Sejak awal dia dituduh menculik hingga kejadian dengan Kada Scott, tampak tindakannya makin meningkat. Ya, tapi menurutmu bagaimana tentang perilaku masa lalunya yang diduga itu? Kamu tahu itu perilaku sangat aneh, tapi sayangnya memang bisa terjadi. Dan inilah mengapa penting bagi para korban dan individu yang telah menjadi korban untuk terus melanjutkan proses hukum dalam kasus-kasus seperti ini. Untuk dia yang diduga mengintip ke dalam jendela rumah seorang wanita, ditambah lagi dengan tuduhan lain seperti penculikan dan hal-hal semacam itu. Tidak mengherankan jika situasinya semakin memburuk di sini dan sekarang diduga bahwa dia melakukan pembunuhan ini terhadap wanita muda tersebut. Namun bagaimana hal seperti ini bisa dicegah sejak awal? Jika dia sudah ditahan atau dituntut, maka mungkin dia tidak akan berada di posisi untuk bebas di masyarakat. Bukan hanya itu, tapi jika ada sesuatu yang terjadi di sini yang berakar pada masalah kesehatan mental, memberinya perawatan yang tepat agar dia pada akhirnya bisa memulihkan dirinya secara mental, sehingga dia tidak akan mengulangi pelanggaran dan hal-hal semacam itu. Sebagai pengacara pembela pidana, bagaimana Anda membela klien seperti ini, mengingat Anda pernah bekerja di kedua sisi? Dia memang muda, tapi punya riwayat terdokumentasi. Saya kira itu bisa dipakai melawannya di pengadilan. Menurut Anda bagaimana? Yang terpenting adalah mencegah riwayat terdokumentasi itu masuk ke persidangan. Dan biasanya jaksa penuntut tidak diizinkan untuk menggunakan itu. Secara umum mereka mungkin akan mengajukan permohonan tertentu sebelum juri duduk di persidangan untuk menggunakan hal-hal tersebut jika terdakwa memberikan kesaksian. Kami pastikan hal-hal itu tidak masuk persidangan agar juri tidak tahu dan menilai karena dia pernah melakukan ini, dia mungkin melakukannya lagi lalu memvonis berdasarkan hal itu bukan yang kami inginkan di sini. Yang kami inginkan adalah situasi yang didasarkan pada fakta. Jadi kami pasti akan menentang hal itu. Saya kira mereka melacak ponselnya ke sana. Jadi mungkin bukan soal, kamu tahu, itu bukan aku, itu orang lain, atau mungkin ada orang lain yang terlibat dan keterlibatan sistem atas arahan orang ini. Ada begitu banyak hal yang bergerak. Dan karena kita belum memiliki cerita lengkapnya, sulit untuk mengatakan selalu pada dua kemungkinan. A, saya tidak melakukannya, atau B, saya melakukannya dengan alasan tertentu. Dan tergantung pada apa alasan dibaliknya, hal itu pada akhirnya bisa meringankan beberapa fakta yang terungkap di persidangan. Itu akan diputuskan oleh juri. Pemerintah harus memastikan memenuhi setiap unsur pelanggaran tanpa keraguan wajar, serta membawa bukti yang cukup untuk membuktikannya. Dan sebagai terdakwa atau di pihak pembela, kami menyerang hal-hal tersebut. Kamu bisa membuktikan A, terdakwa bisa membuktikan B, mungkin kamu bisa membuktikan C, tapi kamu tidak bisa membuktikan D. Jadi ada banyak bagian yang bergerak dalam kasus seperti ini dan bagaimana kami mungkin membela kasus-kasus tersebut. Dengan pengetahuan kita saat ini, karena masih banyak yang belum diketahui, menurutmu ini sudah direncanakan? Karena aku kembali pada fakta bahwa Kada ditemukan di kuburan dangkal ini. Itu berarti kuburan itu memang sudah digali sejak awal. Tapi aku juga berpikir bagaimana seseorang bisa punya cukup waktu untuk melakukan itu. Aku bertanya-tanya apakah itu memang rencana mereka sejak awal. Kamu tahu, itu sangat mungkin. Dan seringkali kamu melihat dalam kasus-kasus seperti ini, terutama ketika seseorang mungkin masih remaja atau awal 20-an, di mana mereka memiliki hubungan, mungkin dengan orang lain. Dan mungkin ada cinta segitiga yang menyebabkan kematian salah satu orang yang terlibat atau mungkin seseorang sedang hamil. Dan karena ada kehamilan yang tidak diinginkan, pihak lain mungkin berpikir bahwa satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membunuh orang ini agar kelahiran tidak terjadi. Ini sangat aneh dengan cara orang kadang-kadang memikirkan hal-hal seperti ini. Itu bisa saja terjadi di sini karena mereka saling mengenal. Jadi akan menarik untuk melihat seperti apa hubungan antara korban dan individu ini atau apakah ini benar-benar sesuatu yang acak. Mungkin dia ketemu bisa mengambil salah satu selalu menjemput dan membawanya pergi. Kita memang ke 10 tahun saat ini, sampai semua kemungkinan tetap bisa terjadi.
Dan saya tahu jaksa penuntut mengatakan bahwa mereka masih menyelidiki bagaimana kedua orang itu saling mengenal dan bagaimana mereka bisa saling mengenal. Saya juga harus mengatakan itu. Safa Robinson Ferrer, terima kasih banyak atas waktu dan wawasan Anda tentang kasus ini. Saya sangat menghargainya. Terima kasih sudah mengundang saya. Hingga rekaman ini dibuat, Keon King belum didakwa pembunuhan, namun tetap ditahan dengan jaminan 25 juta. Ataupun saja untuk episode ini, jangan lupa tonton episode lain di kanal YouTube Law and Crime. Saya Elizabeth Milner, dan inilah Inside the Crime.